Halo sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya itu mau membahas mengenai tafsir mimpi. Ternyata hampir semua orang itu pernah ngalamin yang namanya itu mimpi. Hampir semua orang itu pernah mengalami yang namanya mimpi. Bahkan saya pribadi, saya sendiri, saya juga pernah mengalami yang namanya mimpi. Bahkan saya yakin Anda semua, kamu semua itu juga pernah mengalami yang namanya mimpi. Dan tentunya mimpi itu kadang gak masuk logika. Mimpi itu kadang aneh. Contoh ini pengalaman saya juga. Dulu saya lelaku di Keraton Solo. Di Keraton Solo, tepatnya di alun-alun Solo ya. Saya pernah lelaku, saya pernah prihatin, saya pernah ngelakoni di alun-alun Solo, di Keraton Solo, Surakarta. Dan saya itu pernah lelaku di setinggil atau tempat kayak pendopo yang bawahnya tuh ada kandang kerbaunya sama ada pohon ringin kembar. Saya pernah lelaku di tempat itu. Dan satu ketika saya itu pernah bermimpi. Di pohon beringin itu saya bermimpi. Di tengah-tengah batang pohon beringin itu saya melihat ada ujung tombak. Ujung tombak yang bentuknya tuh kecil, seperti keris kecil. Terlihat gitu ya. Saya melihat itu dalam mimpi saya. Lalu anehnya ujung tombak itu mengeluarkan cahaya kuning terang. Lalu dari cahaya kuning terang itu diselimuti cahaya putih terang, bening seperti kaca. Saya melihat, awalnya saya kira cahayanya itu warnanya putih terang. Ternyata setelah saya amati di dalamnya itu cahayanya warnanya kuning. Dan lalu dari pohon beringin itu keluar 2 ular. Ada 2 ular piton. Saya lihat itu hampir sama, ternyata berbeda. Ada ular piton yang keluar dari atas batang pohon. Dia bergelantungan dari atas ke bawah, kepalanya nongol ke saya. Ular itu bilang kepada saya, "Ojo ngapusi, jangan berbohong gitu ya. Jangan berbohong. Ojo ngapusi." Dia bilang kalau saya tuh kowe ngapusi ngono kuwi. Dia bilang kalau aku tuh masih ngapusi gitu ya. Bayangin ularnya ngomong loh. Lalu ada 1 ular lagi keluar dari dalam pohon itu. Jadi di pohon bagian bawah itu ada kayak gua kecil, bentuknya segitiga gitu. Ularnya tuh keluar. Saya lihat tuh seperti ular piton juga, cuma jenisnya tuh jenis Jawa. Maka dari itu dia lebih mirip seperti ular sowo. Kalau orang Jawa itu bilang ular sowo gitu ya. Enggak besar, hanya kecil gitu ya, ular sowo yang biasa gitu. Dan ular itu bilang kepada saya, jangan berkata kotor. Dia bilang, kowe miso ngono. Yang satu bilang kowe ngapusi, satunya bilang kowe miso. Miso tuh kayak berkata-kata kotor gitu ya. Saya disuruh jangan ngapusi, jangan berkata kotor. Jangan berbohong, jangan berkata kotor. Lalu ada ujung tombak itu warnanya kuning semu putih gitu ya. Itu tuh mimpi saya itu ada artinya. Apalagi saat itu saya lelaku di Alkit gitu ya. Orang bilang tuh Alkit gitu ya. Keraton lapangan alun-alun kidul gitu ya. Ternyata mimpi-mimpi itu ada artinya.
Dan menurut beberapa tafsir Jawa, saya juga mempelajari ilmu Jawa sebagian. Ada beberapa tafsir mimpi yang sudah pasti atau netep artinya gitu ya. Yang pertama, kalau kamu mimpi ular yang besar-besar seperti anaconda, ular hitam tapi besar gitu ya, itu pertanda jodoh atau lawan jenis. Itu pertandanya jodoh atau lawan jenis. Lalu kalau kamu mimpi ular kecil, ketika kamu melakoni tirakat, prihatin kalau orang Jawa bilang. Lalu kamu mimpi ada ular kecil, itu tandanya apa? Ada pusaka, ada khodam yang mau mengikut kamu. Lalu lagi, bila mana kamu bermimpi mengenai telur, kamu mimpi pecah telur atau dapat telur atau yang lainnya. Telur di dalam mimpi ditafsirkan di dalam tafsir Jawa. Telur itu merupakan lambang kehidupan, simbol kehidupan, akan munculnya suatu kehidupan. Biasanya yang mimpi-mimpi telur itu biasanya ya ibu-ibu hamil gitu-gitu ya. Jadi telur itu perlambang akan adanya kehidupan. Entah mau punya anak atau mau hamil gitu ya. Dan lagi yang keempat, kalau kamu mimpi ular kecil tetapi kamu tidak lelaku, kamu tidak ngelakoni, kamu tidak lelaku, tapi kamu mimpi ular kecil, itu tandanya lingkungan sekitar kamu, orang-orang lingkungan sekitar kamu itu memperhatikan kamu gitu. Kalau kamu mimpi ular kecil ketika kamu buka usaha, itu tandanya apa? Saingan-saingan kamu sekitar kamu itu yang menjadi saingan-saingan kamu. Lalu yang kelima, kalau di mimpi kamu pernah bertemu dengan kakek-kakek atau nenek-nenek atau bapak-bapak atau siapa yang memakai surban-surban putih, kadang memakai pakaian busana batik, pakai busana keraton atau busana Jawa atau kembenan atau beskapan gitu ya. Itu tandanya kamu ditemui oleh leluhur. Orang-orang terdahulu atau sukma-sukma terdahulu, itu leluhur. Lalu yang keenam, kalau kamu itu bermimpi dapat ikan emas, kamu mancung dapat ikan banyak gitu ya. Itu tandanya apa? Kalau kamu mimpi ikan, itu tandanya adalah rezeki. Kamu akan mendapatkan rezeki. Dapat berkah. Lalu yang ketujuh, kalau kamu mimpi kamu berantem nih sama orang. Apalagi orang itu sudah kenal baik sama kamu dan gak pernah punya masalah dengan kamu, tiba-tiba kamu berantem. Itu tanda kalau kamu akan mendapatkan bantuan dari orang itu. Kalau kamu akan mendapatkan bantuan dari seseorang. Lalu yang kedelapan, kamu mimpi orang yang terdekatmu itu kan masih hidup. Orang yang terdekatmu itu masih hidup seumpamanya ya. Seumpama itu ayah, ibu, simbah atau sahabat atau teman yang paling dekat gitu ya, dekat-dekat gitu ya. Tiba-tiba kamu mimpi dia bertingkah aneh, tingkahnya itu over. Itu sebagai tanda kalau orang itu akan mengalami sakit. Dia akan sakit. Bila mana dia tidak sakit, mungkin dia akan mati, meninggal. Lalu yang kesembilan, kalau kamu mimpi ada cahaya masuk ke tubuhmu. Kamu mimpi ada cahaya celurut masuk ke dalam tubuhmu, masuk ke dalam ragamu. Itu tandanya apa? Ada kekuatan alam itu masuk ke dalam tubuhmu. Itu yang orang-orang sebut dengan kewahyon. Kalau orang Jawa itu bilang itu kewahyon. Untuk wangsit, kewangsit ya. Itu namanya kewahyon. Ada kekuatan yang manjing ke dalam tubuhmu. Ada satu kekuatan yang benar-benar merasuk ke dalam tubuhmu, menyatu dengan tubuhmu. Ya, mungkin itulah kilasan mengenai tafsir mimpi. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.